Halo, saya Nina dari Program Studi Jawa Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Dusun Lamuk Gunung, Desa Legok Sari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di Dusun Lamuk Gunung ini terdapat sebuah komunitas penghayat religi Jawa yang bernama Komunitas Hidup Betul. Nah, apa itu Komunitas Hidup Betul dan bagaimana selengkapnya? Setelah ini saya akan mengunjungi salah satu rumah di Dusun Lamuk Gunung, yaitu rumah Bapak Parmudi. Saya akan mewawancarai beliau mengenai apa itu Komunitas Hidup Betul. Saya di Hidup Betul, kebetulan saat ini sebagai sekretaris paguyuban Hidup Betul pusat. Ya, kalau pusatnya di Mundilan, Kabupaten Magelang. Ya, ketuanya itu Bapak Subianto. Nah, kalau ditanya soal sejarah, saya mengikuti atau ikut menghayati sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa ini Hidup Betul. Khususnya saya itu dari lingkup keluarga turun temurun. Dulu namanya bukan Hidup Betul sebetulnya, Urip Bener. Peresmian organisasi ini pun niku kapan ya Pak? Tahun 67 itu. Tahun 67. Iya, ada surat keputusan Kejaksaan Negeri tahun 67. Yang mendirikan itu Bapak Purbo Hadijoyo itu. Pak Purbo Hadiwijoyo. Iya. Dan sekarang Pak Purbo Hadijoyo sudah meninggal dan tidak ada, lalu diteruskan oleh adik kandungnya beliau yang namanya Pak Subianto. Kemudian untuk anggotanya Pak, untuk saat ini kalau yang di cabang Temanggung ini kira-kira jumlahnya Ya kira-kira itu 80-an. 80-an ya Iya. Pak? Kalau keseluruhan mungkin Secara nasional ya. saya belum hitung itu. Oh, tapi ratusan ya Pak ya? Ya ratusan. Untuk konsep ketuhanan yang diajarkan itu bagaimana Pak? Pemahaman tentang Tuhan, kalau di komunitas kami tidak menyebut Tuhan, wong Jawa nyebut Tuhan, Gusti. Gusti sendiri, kalimat Gusti itu kan dari Gus dan Ti. Katanya tuh, kenapa kok disebut Gus? Gus berakar dari kalimat bagus. Bagus, ti dan itu ati. Yen ora bagus atine, ora bakal ngerti karo Gusti. Iya, gitu. Ya, ada yang menyebut Gusti panutan, Gusti sesembahan, dan lain-lainnya banyak. Versinya kan banyak, dan cara penyebutannya juga banyak. Dan Gusti sendiri tidak menegur mau disebut dengan cara apapun. Tapi kita sangat percaya bahwa Gusti ki ono. Gitu. Gusti ono lan wenange tanpa winates. Gitu. Dan kita sangatlah terbatas. Kita dikebalikan Gusti. Yen Gusti iku tanpa winates, dene menungso sangatlah terbatas. Memang dalam penghayat kepercayaan atau yang biasa kita sebut Kapitayan Jawa itu ada 3 konsep. Pertama, sangkan parani dumadi. Yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Sedangkan yang ketiga adalah memayu hayuning bawana. Sebetulnya manusia itu tidak bisa kalau secara wadak manunggal dengan Tuhan, tidak bisa, karena keberadaannya saja berbeda. Kita itu hanya kawula, sedang Gusti yang murba wasesa ingkang tanpa winates. Lalu apa yang manunggal? Manusia itu hanya manunggalake kersa, kersaning hyang, kersaning Gusti, kersaning Tuhan apa jane. Nah, manusia itu hanya memanunggalkan kodratnya apa, memayu hayuning bawana.
sebetulnya kita tidak bisa juga kalau langsung memayu hayuning bawono. Harus ada, kalau kita menyebut secara komunitas kita itu ada perangannya. Bawono itu yang kita dahulukan harusnya bawono alit. Iya, jagat Nah, alit. memayu hayuning bawono itu bawono alit dulu. Iya. Ya. Setelah kita bisa menguasai bawono alit, baru kita bisa keluar ke yang lebih besar. Iya. Hidup betul itu siapa dan siapa. Iya. Tujuan kita itu juga itu. Sebetulnya pernatan urip bener. Dan pernatan urip bener sing kagungan sapa? Urip sing maha hidup itu siapa? Lalu yang maha betul itu siapa? Tidak lain, tidak bukan, yang maha hidup itu adalah Gusti. Dan yang maha betul itu juga Gusti. Dan kalau kita ikut itu pernatan kepercayaan hidup betul, sebetulnya itu percaya dengan Gusti. Tapi kalau untuk punjur ajarannya ini Pak, maksudnya kan ada yang ke Siti Jenar, ada Oh, iya, yang iya. ke Sabdo Palon Iya, dan iya. sebagainya. Ya, ya memang Jawa itu kebanyakan itu ada dua versi itu. Iya. Kalau dari Siti Jenar, Syekh Siti Jenar itu jadi Islam Kejawen. Iya. Tapi kalau dari Sabdo Palon itu dari Kejawen murni. Oh iya. Ya, dia tidak mau kecampuran dengan apapun. Karena Sabdo Palon tidak mau masuk yang lain. Iya. Nah, seperti hidup betul itu juga ajarannya murni. Karena sudah ngelunggui, atau apa itu istilah ngelunggui itu apa? Mapan gimana? Sudah mengerti dodok selei. Wis ngerti dodok selei, wong Jawa kudune piye? Kita punya anu sendiri dari perintis kita sendiri punya. Iya. Apa Kita tidak pernah menyebut Sabdo Palon atau sebagai dan itu iya, tidak. iya, iya. Tapi ada panutannya sendiri. Kita punya buku atau yang bisa disebut kitab, kita punya. Tapi secara nasional kita belum kita sebarluaskan. Iya. Hanya untuk komunitas di Temanggung. Oh. Kalau ditanya yang memberi itu siapa, saya tidak bisa jawab. Di komunitas hidup betul itu ada yang namanya konsep pelaku yang dituangkan dalam sebuah tulisan wasiat dari Romo Purbo itu yang disebut gaib, keterangan pembangunan, yang paling sangat ditekankan dalam gaib keterangan pembangunan itu yang pertama, bagi warga penghayat hidup betul itu harus paham dan tahu dan melakoni dan menyadari yang namanya hukum Tuhan itu sopo gawe nganggo, utang nyaur, nyilih ngulehake, nandur panen, itu hukum Tuhan atau hukum kodrat. Mula kudu urip iki kudu ngati-hati. Ngati-hati itu bab apa? Laku lan celadune. Kalau bahasa Indonesia, laku itu perilaku dan omongannya. Yang paling bagus itu wong sing nglakoni. Itu yang dinamakan ngilmu. Ya. Ngelmu iku kelakone kanthi Perilaku. ada hal lain yang sangat berat. Misalnya bagi seseorang sudah memahami, sudah sinau, belajar tentang kejawen, tentang Jawa, tapi dia gagal. Kan bisa saja. Dia, kita orang pinter. Terpandanglah dia orang pandai, orang bisa, orang berpendidikan. Tapi kenapa dia gagal dalam perilakunya? Itu kunci hidup. Kenapa? Karena dia kan tidak
bisa hidup sendiri. Iya. Manusia kan tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup bersosialisasi, Iya. makhluk sosial, berhubungan dengan masyarakat dan banyak orang. Nah, dalam bermasyarakat inilah dia akan terpengaruh. Apakah ada ritual religius yang rutin dilakukan atau kegiatan apa yang rutin dilakukan? Ada, secara keluarga ada, secara kebersamaan dalam organisasi juga ada. Iya. Ajaran Jawa itu kudu eling dino pitu pasaran limo. Lalu kita ingat hari lahir kita apa. Iya. Nah, setelah kita ingat hari lahir kita apa, kita lalu ingat ibu kita yang melahirkan kita, yang telah berjuang dalam melahirkan dan membesarkan dan juga mendidik kita. Kita harus ingat. Nah, untuk orang Jawa, terutama dalam keluarga saya, untuk setiap hari lahir itu kita harus peringati. Weton ya Pak ya? Ya, kebanyakan orang menyebut wetonan. Di setiap weton kita, kalau toh kita bisa, kita puasa. Iya. Untuk mengenang dan menghormati leluhur kita, di setiap hari kematian orang tua kita, leluhur kita juga pakai peringatan. Orang kampung sini nyebutnya pas geblagi. Oh, kebelah. Tahu geblagi? Iya, iya. Hari kematian itu pas geblagi. Iya. Nah, di hari itu juga kita kasih pepeling, kasih penghormatan terhadap leluhur kita. Iya. Dari hari pertama sampai 1000 hari, Iya. itu pasti. Iya. Hari pertama kita ritual atau kita berdoa dengan nama upacara bedah bumi. Bedah bumi. Kita menggali liang kubur itu kan membedah bumi. Iya. Ini selameti dengan tumpeng sigar. Kalau untuk ritual satu komunitas gitu Pak, ada? Nah, ada ritual satu komunitas itu kalau tidak ada halangan, kalau masa setahun 2 tahun ini kan pandemi kita tidak pakai itu ya. Tidak ya Pak. Nggak, Ya. ya. Tapi kan tidak pandemi, kita adakan ritual bersama yang namanya tanggap warso, nyongsong hari 1 suro itu. Oh, setiap satu suro. 1 suro itu. Iya. Itu peringatan atau hari besarnya orang Jawa. Ya. Itu pengingat hidup betul itu apa? Kalau ditanya, ya kita jawab 1 suro. Oh, kegiatannya apa aja Pak? 1 suro kan kita berdoa saja. Tempatnya biasanya dilakukan di Tidak tentu. oh, Menurut itu keputusan kita bersama. Mau di sini kita boleh, mau di tempat lain. Tapi biasanya itu digilir. Kadang yang mana yang banyak warganya. Kalau untuk biaya penyelenggaraan acara-acara seperti itu, apakah ada iuran atau dari mana begitu Pak? Ya, kalau yang pernah kita jalani ya iya. Terakhir mungkin Pak, ini bisa dibilang kesan atau pesan atau tanggapan yang ingin disampaikan dari Bapak sebagai anggota komunitas hidup betul ini kepada kami ini Pak, para muda-mudi yang khususnya mahasiswa sastra Jawa gitu Pak. Ya, pesan saya tidak banyak. Perlu diingat sekali. Suatu saat nanti akan ada kejadian yang namanya sinung meleh. Wong bakal keweleh. Saya sudah yakin ini benar. Suatu saat nanti belum tentu itu benar. Elingo yen kowe wong Jawa, aja lali Jawamu.
di mana bumi dipijak, harusnya di situ juga langit dijunjung.